Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi di channelnya Kang Odi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, terima kasih kepada para subscriber tentunya yang selalu like, comment, and share ya. Yang udah subscribe terima kasih. Mudah-mudahan rezeki teman-teman selalu melimpah, amin ya rabbal alamin, serta dimudahkan segala urusannya. Pokoknya doa terbaik dari Kang Odi buat para subscriber Kang Odi yang like, comment, and share pastinya. Video kali ini Kang Odi perjalanan ke kantor nih. Kemarin udah lama nggak rekaman ya, karena nggak rekaman sih. Karena lagi ada keperluan sih, lagi rempong banget. Sebenarnya kemarin tuh hari Minggu libur panjang ya. Ini hari Senin ya, tanggal berapa? Kemarin 1, 2, 3, 4. Ini tanggal 5 berarti teman-teman. Karena Kamis kan libur panjang tuh dari Kamis. Tapi Kang Odi hari Sabtu itu kebetulan ada acara di Jakarta. Bukan acara, kuliah. Cuman ngaran teh ya nggak pakai motor sih kemarin, makanya nggak ada satmori ya Kang Odi, nggak sempet satmori. Jadi karena ngelihat jalur puncak padat dan kemarin emang Kang Odi lagi pengen manasin siatih aja. Jadi ya udah kemarin satmodar kali ya, Saturday morning drive gitu kemarin. Satmodar anjir, namanya gak enak banget. Satmodar ya, drive gitu ya, belakangnya drive gitu kan. Tapi nggak dar juga sih sebetulnya. Gimana teman-teman liburannya? Mantap kah? Jalur puncak sih alhamdulillah nggak terlalu padat ternyata kemarin. Sebetulnya sih padat, cuman ya nggak semeledak kemarin pas liburan puasa sih. Pas liburan lebaran itu parah banget kalau pas lebaran itu. Tapi kemarin alhamdulillah nggak terlalu begitu meledak. Itu alhamdulillah sih jam 5 aja kayaknya udah dinormalin gitu untuk one way hari Minggunya itu. Biasanya kan meledaknya parah tuh kalau misalkan libur panjang gitu. Kayaknya mungkin ada beberapa yang hari Jumat itu masih kerja sih teman-teman, nggak cuti bersama gitu kan. Tapi nggak tahu deh teman-teman, mungkin teman-teman kemarin liburan atau gimana, atau cuti bersama, boleh di komen-komen. Aduh jalannya rungkat besti. Ya mungkin bisa di komen-komen lah liburannya kemana, ke puncak mungkin, menikmati kemacetan jalur puncak. Ya kalau Kang Odi mah gini-gini aja lah. Sabtunya karena masih ada kegiatan ya, kuliah kemarin. Ya belum liburan UAS juga sih, belum UAS juga tentunya. Ya jadi ya begitu aja. Duh, liang Hampura badag. Ada. Kalau lewat sini mah kudu siap nyeri cangkeng pokoknya malah. Kang Adi sebenarnya pengen bahas ini bahan bakar gitu, bahan bakar bensinnya ya untuk si NMAX ini nih. Ya mungkin ini jatuhnya si opini dari Kang Adi. Ini Kang Adi bawa pupuk cair, pesanan bos. Jadi lumayan 1 jerigen. Inilah kelemahannya si NMAX ini nih kalau bawa barang, karena di bagasi itu udah penuh sih teman-teman. Ada pakaian Kang Odi kan buat nginep juga selama 1 minggu gitu. Nah ini barangnya di sini. Ini kararagok jadi. Sok sini teh narik kena kunci itu doang. Nah jadi pengen bahas opini tentang bahan bakar si NMAX ini. Ini NMAX sebenarnya udah pakai jenis 3 bahan bakar sih ya. Cuman ya mungkin ngobrol-ngobrol sampai perjalanan gitu ya, bahas bahan bakar yang kamu dirasain gitu loh. Nah paling sering nih motor pakainya sih Pertalite ya. Tapi kalau Pertalite mah kalau ini aja sih, kalau misalkan tanggung bulan. Enggak juga sih, cuman ya gimana sedapatnya. Cuman kalau dibilang bahas masalah kualitas, pertama Pertalite sama Shell di NMAX ini itu benar-benar kerasa banget teman-teman. Beda jauh lah. Kayak bekas hujan kemarin, jadi jalanannya pada bala gitu ya. Banjir juga, daerah sini banjir kemarin tuh, parah. Hujannya meledak gitu kan. Hujan kok meledak sih? Hujannya, curah hujannya tinggi gitu. Terus ya debit airnya banyak juga yang ngagolocor gitu kan. Nah ini sih udah bersih, ini mah udah disapuin kayaknya, udah dibersihin.
Karena Kang Odi ini biasanya ngisi Pertamax sama Shell. Kalau misalkan Shell sih biasanya kalau pulang ya, itu berasa sekali sih teman-teman perbedaannya. Yang paling utama di sisi performa ya. Kalau menurut Kang Odi sih, ini perspektifnya Kang Odi ya. Nggak tahu ini karena memang motornya aja yang begini gitu kan. Begini tuh gimana ya, begitu gitu kan. Nggak tahu emang karena emang karakteristik si bahan bakar itu sendiri gitu loh. Tapi yang jelas kalau yang paling ngerasain paling banget ngerasa berbeda itu kalau ngisi Pertalite itu bener-bener lemotnya minta ampun. Bukan lemot sih, jadi ke mesin tuh bener-bener kasar, sama kayak ke si Agia ya. Itu kasar banget kalau woi lumpur. Kalau ngisi Pertalite kasar aja gitu, ngegerungnya lebih gitu. Tapi nggak tahu kenapa si Pertamax juga sekarang kualitasnya beda, nggak kayak dulu gitu. Apakah ini cuma terbawa sugesti dari para netizen gitu kan? Katanya Pertamax beda sekarang kualitasnya. Nah mungkin teman-teman bisa di komentar ya. Ini efek setelah kenaikan bensin si Pertalite menjadi 10.000 nih, Pertamax itu parah banget naiknya. Berubahnya gitu loh. Pertamax yang biru, tapi teman-teman Kang Odi belum pernah nyoba motornya pakai Pertamax merah, belum pernah sih. Tapi yang jelas kalau pakai Pertalite itu kasar banget sih. Si suara mesin motor ini berasa banget kasarnya gitu loh kalau pakai Pertalite. Kita bahas yang Pertalite dulu kali ya. Jadi kalau pakai Pertalite itu nggak tahu kenapa nih motor selain lemot, tenaganya juga nggak. Kalau menurut Kang Odi ya gas tuh kudu rada mentok gitu loh, baru ada tenaganya gitu. Maksudnya agak ditariknya agak banyak gitu. Beda dengan Pertamax, Pertalite sama Shell gitu loh. Kalau Pertamax sendiri menurut Kang Odi dia jambak ya di motor ini, ngaruh ketarikan gitu loh. Dikit gitu rada ngehentak gitu loh. Ya pokoknya beda lah gitu. Yang pasti kalau pakai Pertalite tuh suara mesin motor tuh lebih kasar sih. Itu yang Kang Odi dirasain banget, Pak, kerasa pisan. Terus udah gitu berasanya boros banget. Nggak tahu kenapa. Ya logikanya gini deh, yang Kang Odi sering pernah tes tuh dengan harga 30.000 Pertalite itu habisnya sama dengan harga 30.000, 50.000 pernah waktu itu kok. 50.000 Pertalite isi full dengan harga 50.000 nya Pertamax itu sama habisnya teman-teman. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu loh. Pernah nggak teman-teman ngerasain gitu loh? Nah makanya Kang Odi kadang-kadang iya mah sarua wae gitu kan. Oke, bicara performa itu tadi ya. Kalau Pertalite menurut Kang Odi kurang jambak sih. Kalau bicara tarikan enteng itu ya jatuhnya kayak berat ya. Tarikannya nggak berat, nggak enteng gitu loh kalau pakai Pertalite. Tapi kalau Pertamax enteng banget teman-teman, asli. Itu teman. Nah kalau Pertamax selain ya, tapi kalau menurut Kang Odi Pertamax itu di motor ini masih agak kasar sih teman-teman. Nggak tahu ini rollernya Kang Odi yang bermasalah, entah apanya gitu ya, rada kasar lah. Oli juga udah ganti nih sekarang, agak mending gitu kan, rada enteng lah. Kalau oli mah ini karena kemarin habis ganti oli kan. Tapi yang jelas kalau Pertamax ya agak mending gitu loh. Enteng banget kalau menurut Kang Odi, lebih jambak gitu ya. Nah sekarang nih kita bicara masalah bahan bakar si Shell. Oke. Si Shell ini nggak tahu kenapa sekarang karakteristiknya jambaknya menurut Kang Odi ya di motor ya. Tapi di mobil sih nggak terlalu kerasa, karena Kang Odi ngerasanya sama aja kalau yang di mobil mah. Di motor sekarang kalau pakai Shell itu sama kayak Pertamax jambak ya. Kalau di video Kang Odi sebelumnya kan Shell itu kalau pakai Shell Super nggak begitu narik sih, dia nyelow ke mesin halus gitu kan. Tapi kalau menurut Kang Odi itu jadi bagus sih buat ke performa ya. Kemarin dapat notifikasi di aplikasinya Shell, muncul harga baru Shell katanya gitu kan, Shell Super. Dan menurut Kang Odi itu si Shell ini sekarang karakteristiknya mirip sama kayak Pertamax gitu loh. Dari mulai karakteristik tarikannya ya. Terus kemudian kalau irit, nah tetap kalau bicara irit nggak tahu kenapa always ya Kang Odi selalu bilang Shell lebih irit dibandingkan Pertamax. Nah mungkin teman-teman punya pendapat lain ya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pakai motor apa mungkin, atau lebih boros kah, atau lebih apa ya? Kalau pakai 2,5 mungkin nggak usah ngobrol ya. Ini kan 150 cc kalau si NMAX mah gitu.
Dan perlu diketahui Kang Odi juga nggak di-endorse sama Shell. Cuman Kang Odi seneng aja ya, seperti yang disampaikan di video-video sebelumnya. Kang Odi seneng aja gitu sama, selain sama pelayanan orang-orang Shell itu, kemudian produknya juga ya worth to buy sih kalau menurut Kang Odi mah gitu loh. Kayak Odi juga sekarang Kang Odi pakai Shell nih untuk motor sama si mobilnya. Sombong amat. Ya Kang Odi nggak dibayar, nggak di-endorse sama si Shell juga. Jadi ya itu opini aja dari Kang Odi ya. Kayak mungkin ada juga beberapa teman-teman yang belum bisa nyobain bahan bakar Shell gitu loh. Kemarin komen-komen di videonya Kang Odi, nyari oli susah katanya gitu kan di sini. Mana daerah Probolinggo kalau nggak salah ya. Dia mau beli online agak-agak ragu gitu kan. Kang Odi buka cabang aja kali ya, jualan gitu ya. Ambilnya langsung dari Shell langsung gitu. Coba di komentar-komentar, mungkin jadi lahan bisnis Kang Odi juga nih kalau jualan oli ini. Aduh, hayang ganti shock breaker kalau lewat sini teh Gusti karasa pisan makanya. Nah, Kang Odi belum pernah nyoba sih kalau ngisi fullnya di sini berapa ya. Maksudnya dalam kondisi bensin ngedip nih, ini kata bensin ngedip. Cuma Kang Odi kemarin yang ngisi Pertamax itu si di ADV hampir 100.000, 93 ribuan tuh. Lumayan badak juga itu tangkinya ya. Banyak juga dia ininya kapasitasnya. Ya mungkin motor karena berbase on motor adventure ya teman-teman. Jadi ya begitu, dia memang spare kapasitas gitu kan. Kalau adventure itu si ADV ya namanya motor petualang. Nggak lucu lagi berpetualangan habis bensin kan gitu kan. Ya mungkin itulah beberapa opini ya terhadap 3 jenis bahan bakar di si NMAX ini. Kalau menurut Kang Odi yang paling irit menurut Kang Odi si Shell lah. Dan worth to buy itu Shell sih, cuma memang kadang harganya ya gitu kayak ingus naik ulur gitu kan. Naik turun. Jadi ya kadang-kadang bahkan biasanya lebih mahal dari Pertamax gitu kan. Karena Pertamax juga Shell itu turun biasanya berdasarkan sama Pertamax sih biasanya. Cukup sekian mungkin video dari Kang Odi ini, mudah-mudahan bisa menghibur dan menginspirasi. Terima kasih para subscriber tentunya yang udah like, comment, and share. Mudah-mudahan rezekinya melimpah, lancar segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Sekian video dari Kang Odi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.